Jalan yang paling gampang adalah lewat jalur cinta. Ini yang agak susah. Tidak perlu dijelaskan cinta itu apa, tapi kalian pasti punya karakter dan kualitas yang namanya cinta dengan intensitas masing-masing dalam berbagai konteks kehidupanmu. Kamu sama orang tua, di situ ada relasi cinta. Mungkin levelnya agak tinggi. Saya punya HP, HP ini tak cintai. Kalau tiba-tiba hilang aku ya nangis. Itu kan berarti ada level cinta tertentuku pada HP, pada laptopku, pada temanku, pada apapun. Itu kan ada level-level cinta. Jadi pingin ketemu Tuhan, pingin ketemu Atman, itu juga bisa lewat jalur cinta. Caranya gimana? Tidak mikir diri kita. Cinta itu kan biasanya orang membuang egonya demi dia yang dicintai. Berhadapan dengan Tuhan juga begitu. Gak perlu nawar, gak perlu dipikir-pikir. Allah nyuruh kita sepertiga malam, Allah nunggu kita. Tidak usah dipikir. Tapi itu kan sunnah, Pak. Sunnah itu tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Itu masih perhitungan. Cinta itu tidak ngitung-ngitung. Kayak kamu kalau punya pacar itu kan, kamu nggak ngitung kan, habis neraktir kan sudah. Yang penting seneng aja bisa neraktir. Kamu kan nggak mikir. Pulang terus ditulis, hari ini 25.000. Nah, misalnya kamu kan nggak mikir itu. Kalau masih ada itu, masih perhitungan, masih dagang, belum cinta. Kalau cinta nggak mikir itu, nggak mikir balasan. Masa 25.000 cuma dapat gandengan dong, nggak seru ya. Misalnya, loh, itu namanya dagang. Jadi kalau cinta nggak mikir ke sana. Kalau dapat ya syukur, nggak dapat ya. Oke. Jadi memuja Tuhan dengan segenap kemampuan, tapi tulus. Makanya kalau di Islam ya ikhlas. Nyawanya cinta itu keikhlasan. Yang bahasa Indonesianya adalah ketulusan. Manifestasinya kalau yang di Hinduisme, yang di Bhakti Yoga, itu yang pertama mencintai Tuhan dengan setulus hati. Yang kedua mencintai dalam kehidupan. Maksudnya apa? Hidup kita modusnya harus modus cinta terhadap apapun. Yang ketiga mencintai dia, mencintai hal lain karena dia. Dan yang keempat mencintai dia tanpa pamrih. Tulus itu awalnya, tanpa pamrih itu akhirnya. Di awal tulus itu berarti bersih, dan di akhir tanpa pamrih berarti tidak ingin imbalan apa-apa selain keridhaan yang dicintai. Asal engkau rela, cukup sudah. Itu kalau dalam agama. Asal Allah ridho, makanya kan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Asal kamu ridho ya Allah, aku ngantuk-ngantuk tak belain sholat, ndak apa-apa wis. Capek-capek tak antar jemput, ndak apa-apa wis. Kan gitu. Asal pacarnya seneng, asal Allah ridho. Nah, memuja ke atas, tapi secara horizontal modusnya juga harus modus cinta. Modus cinta itu ya hidupmu berhadapan dengan apapun, kalau bisa landasannya cinta. Kalau hari ini itu landasan paling ketara kan landasannya ekonomi, untung rugi. Kamu mikir kamu dapat apa sih, berapa yang kamu berikan dan berapa yang kamu dapat. Kalau itu bukan cinta. Cinta itu kamu tulus berikan semampu yang kamu berikan. Ada balasannya atau tidak ada balasannya nggak masalah. Kalau Allah nyuruh sholat jamaah karena kamu cinta padanya yang nyuruh kamu sholat jamaah, nggak usah mikir 27 apa 26 apa 25.
Itu cinta. Kan kamu sering kan negosiasi sama Allah gitu. Ya Allah, wah wiridan aja kan kamu pakai tasbih 33, pas 33. Emangnya kalau dibonusi 1, 2 apa enggak bisa? Sudah pas Pak, itu sudah enggak bisa ditawar. Ya kan? Ada nggak yang kemana-mana bawa tasbih cetekan itu yang ada itu? Subhanallah, subhanallah 2200, kurang 250 lagi. Tapi sambil wiritan, sambil nonton TV, sambil ngapain, ya enggak nyambung. Kehilangan gunanya wirid. Oke. Makanya di situ disebut ada 3 cara, ada 3 pendekatan untuk mencintai Allah. Yang pertama apa? Japam, bahasa sananya. Di Islam namanya wirid. Apa sih fungsinya wirid? Internalisasi, mengenali Tuhan yang ada dalam dirimu, maka kamu panggil terus. Maka di Islam kan kamu disuruh berdoa sesuai Asmaul Husna, sesuai kebutuhanmu. Kalau ingin membangkitkan jiwa penyayang dalam dirimu, berbanyak ya Rahman, ya Rahim. Dia sudah ada dalam kualitas dirimu. Karena Allah itu bagian kecilnya ada dalam dirimu, kayak sinarnya matahari yang memancar dari matahari. Japa mantra wirid itu menyebut namanya terus menerus. Ya kan? Kalau kamu pengen gagah, ya pengen kuat, ya sebut aja ya Kowi, ya Matin, dan seterusnya. Pengen membangkitkan rahasia-rahasia kelembutan dalam dirimu, ada ya Latif. Maka jangan heran para wali zaman dulu dahsyat luar biasa. Kenapa? Potensi ketuhanannya bangkit, antara lain lewat wirid, meskipun bukan satu-satunya. Kayak kamu itu loh, kalau sedang jatuh cinta, kalau ada orang nyebut nama pacarmu kan bergetar jantungmu, apalagi sama mantan. Ya kan? Ada getarannya. Makanya cirinya orang beriman itu kan yang kalau disebut nama Allah, yang wajilat qulubuhum itu kan, hatinya bergetar kalau disebut nama Allah. Kalau sudah gitu levelnya memang sudah level cinta. Tidak akan bergetar hati yang tidak ada cinta. Jalan yang kedua, belajarlah dari hidupmu sehari-hari. Di sekelilingmu banyak sekali pelajaran cinta. Ada cintanya ayah ibu, ada cintanya suami istri, ada cintanya macam-macam. Belajar aja. Satu-satunya makhluk yang punya pamrih, yang tidak tulus, yang bisa tidak tulus itu manusia. Di luar itu semuanya mengajarkanmu tentang ketulusan, kejujuran, cinta. Kucing itu meskipun dia nggak kamu kasih makan terus nyuri, itu ketika dia nyuri itu dia tulus sedang lapar loh. Tidak pernah kucing sudah kenyang terus nyuri, itu tidak ada. Ketika kalau dia sampai nyuri itu karena memang dia sangat lapar dan kamu yang deket dia pelit, nggak ngasih makanan. Dia nggak pernah sudah kenyang, tak kerjain orang ini, tak curinya anunya. Nggak ada kayak gitu kucing. Yang bisa kayak gitu manusia. Maka belajarlah dari semua yang ada di sekelilingmu yang bukan manusia, semuanya mengajarkan cinta. Kecuali yang dirusak sendiri oleh manusia keseimbangannya. Dan risikonya harus ditanggung sendiri. Dan yang ketiga, benchmark. Apa benchmark itu? Kalau tadi belajar, kalau ini niru. Ada 3 gaya niru. Yang pertama niru, bersikap seperti orang yang dilindungi pada yang melindungi. Nah ini logikanya adalah logika kebutuhan. Jadi proyeksikan, sadarilah bahwa kamu itu butuh Allah. Maka jalanmu untuk mencintai Allah lebih cepat. Wah kalau nggak ada Allah, kelihatannya nggak mungkin aku masa depanku cerah. Wah kalau nggak ada Allah, susah aku cari istri. Wajahku kayak gini pas-pasan juga, apa-apanya nggak ada yang unggulan. Nah ini kalau nggak ditolong Allah, nggak laku-laku aku ini. Nah butuh kan. Kalau butuh kamu cintanya lebih cepat.
Jadi jalan pertama itu, sadarilah bahwa kamu butuh Allah. Sikap orang yang dilindungi pada yang melindungi, orang yang ditolong pada yang ditolong. Kalau kamu sudah merasa aku itu butuh Allah, tidak bisa tanpamu aku hidup ya Allah, itu cepat kamu jatuh cinta pada Allah. Atau jalur kedua, jalur persahabatan, friend, CS sama Allah. Kalau kamu tiap hari bareng sama Allah, lama-lama kamu akan jatuh cinta padanya. Karena selama bareng kamu akan lama-lama, oh iya ya, Allah maha kuasa sekali, oh Allah maha besar sekali. Lama-lama kamu akan jatuh cinta. Atau jalur yang ketiga, jalur ketulusan. Jalur ketulusan itu sudahlah, tidak terlalu banyak mikir, tidak terlalu banyak pertimbangan. Pokoknya fitrahku memang mencintai Allah. Seperti ayah pada anaknya atau anak pada ayahnya. Kamu sama bapakmu kan nggak pernah diajari kamu harus sayang bapakmu, tapi otomatis kamu sangat sayang pada ayahmu. Ibumu dulu juga begitu. Waktu melahirkanmu dia nggak pernah ikut kursus ikut ngaji gimana caranya biar sayang anaknya. Otomatis langsung sayang sama anaknya. Ketulusan, jalur yang ketiga. Nah itu Bhakti Yoga.